Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan baca tulis Al-Quran. Untuk mengawali pembelajaran daring hari ini, kita akan belajar di mata pelajaran pendidikan agama Islam terlebih dahulu. Materi yang akan sama-sama kita pelajari adalah tentang bersuci, macam-macam najis, dan macam-macam hadas. Materi ini terdapat pada buku LKS Pendidikan Agama Islam halaman ke-44 sampai 45. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita mulai. Bismillah. Yang pertama, kita akan sama-sama mempelajari tentang bersuci. Bersuci dalam agama Islam disebut dengan istilah toharoh. Toharoh secara bahasa memiliki arti bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah kegiatan bersuci dengan tujuan untuk menghilangkan najis atau hadas yang menempel pada badan, pada pakaian dan tempat tinggal kita. Contoh kegiatan bersuci badan adalah seperti mandi, mencuci anggota badan seperti mencuci muka, mencuci tangan, mencuci kaki, dan berwudu ketika hendak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya contoh kegiatan bersuci pakaian. Kita sudah sama-sama tahu kegiatan bersuci atau mensucikan pakaian disebut dengan mencuci pakaian. Dan yang terakhir adalah contoh kegiatan bersuci di tempat tinggal kita atau di tempat sekitaran kita tinggal, dimanapun kita berada, bisa dilakukan dengan menyapu, mengepel, atau menyulak-nyulak bagian-bagian rumah tertentu sampai bersih, sampai hilangnya kotoran dan najis. Alat yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang suci atau segala benda yang tidak najis. Air yang suci adalah air yang tidak mengandung najis atau tidak tercampur najis di dalamnya. Dan segala benda yang tidak najis adalah seperti kertas yang tidak terkena najis, tisu yang masih bersih, daun yang bersih, kayu yang bersih, batu yang bersih, dan debu yang suci. Air yang bisa digunakan untuk bersuci antara lain air hujan, air laut, air sungai yang jernih, air dari mata air, air salju, air embun, air es, dan air sumur yang tidak tercemar atau tidak tercampur oleh najis. Selanjutnya adalah tentang najis. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan najis adalah bendanya atau zatnya. Najis sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ada najis mukhaffafah, yang artinya najis ringan. Sesuatu yang tergolong najis ringan adalah seperti air kencing bayi laki-laki yang masih mengkonsumsi air susu ibunya. Dan cara membersihkan najis ringan adalah cukup disiram dengan air bersih. Yang kedua adalah najis mutawassithah, yang artinya najis sedang. Sesuatu yang tergolong najis sedang adalah seperti kotoran manusia dan kotoran hewan,
kemudian darah, nanah, serta muntahan. Cara membersihkan najis sedang berbeda dengan najis ringan. Jika najis ringan tadi cukup disiram dengan air, najis sedang perlu dicuci, kalau perlu dicampur dengan sabun. Cara membersihkan najis sedang adalah dengan cara mencucinya sampai hilang. Pertama, hilang baunya. Kedua, hilang warnanya. Dan yang ketiga, hilang rasanya atau rupanya. Yang terakhir adalah najis mughalladhah, yang artinya najis berat. Sesuatu yang tergolong najis berat adalah air liur anjing dan babi. Cara membersihkan najis berat ini anak-anak berbeda dengan cara membersihkan najis ringan dan najis sedang. Cara membersihkan najis berat adalah dengan cara disiram dengan air sebanyak 7 kali siraman. Tetapi salah satunya dari 7 kali siraman tadi dicampur dengan tanah yang suci untuk menghilangkan najis berat tadi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang hadath. Hadath adalah keadaan yang mewajibkan seseorang untuk berwudu atau bahkan untuk mandi jika ia hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau najis tadi yang dimaksudkan adalah bendanya, benda yang menyebabkan najis. Kalau hadath bukan benda sifatnya anak-anak, tetapi hadath ini adalah keadaan yang dialami oleh seseorang. Hadath sendiri dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, hadath kecil. Hadath kecil adalah keadaan seseorang yang dianjurkan untuk berwudu ketika mengalami hadath kecil. Sesuatu yang tergolong hadath kecil antara lain, pertama, keadaan setelah kentut. Kedua, buang air kecil. Ketiga, buang air besar. Keempat, memegang kemaluan tanpa penghalang. Dan kelima adalah tidur. Dan cara menghilangkan hadath kecil adalah dengan cara berwudu. Atau jika tidak ada air, kita bisa melakukan tayammum dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Dan selanjutnya adalah hadath besar. Hadath besar adalah keadaan seseorang yang dianjurkan untuk mandi wajib atau mandi junub ketika mengalaminya. Sesuatu yang tergolong hadath besar antara lain, pertama, keadaan setelah haid dan nifas bagi perempuan, kemudian meninggal dunia, dan lain-lain. Cara menghilangkan hadath besar adalah dengan cara mengalirkan air ke seluruh tubuh, dari ujung rambut hingga ujung kaki secara merata.